Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di English Learning Platform. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan fonetik simbol. Oke, barangkali teman-teman sudah lihat video yang saya upload sebelumnya. Di sana saya menjelaskan bahasa Inggris itu tidak dibaca berdasarkan ejaannya. Nah, akan tetapi untuk mengetahui cara baca suatu kata dalam bahasa Inggris, kita selalu merujuk ke kamus. Pertanyaan adalah, kamus apa sih yang kita gunakan untuk mengetahui cara baca suatu kata itu? Nah, kalau saya teman-teman menggunakan kamus yang ini, kamus Oxford. Oke, kamus Oxford ini sudah kombinasi antara British English and American English. Nah, tapi untuk American English dia hanya sedikit saja menguraikan di sini teman-teman. Nah, kalau mau yang totally American English, nah teman-teman tinggal cari kamus Longman, dia warna kuning. Nah, kalau ini dia memang masih cenderungnya ke British English. Oke, yang ini teman-teman ya, saya pakai kamus Oxford. Nah, setiap kata dalam kamus itu punya fonetik simbol. Kalau misalkan kita mau cari cara baca kata ini, terus kita buka fonetik simbolnya di kamus, maka kita akan menemukan fonetik simbol yang kira-kira seperti ini. Phonetic, 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 phonetic. Kemudian yang ini dibaca seperti tadi saya katakan bahwa ini dibaca E. Kemudian yang agak aneh dalam bahasa Indonesia, kemudian yang ini dibaca E. Oke, berarti dia dibaca same, symbol, 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 symbol. Berarti phonetic symbol, phonetic symbol, phonetic symbol. Oke. Nah, itu yang saya maksud bahwa bahasa Inggris itu tidak dibaca sesuai dengan ejaannya. Nah, kalau misalkan kita eja kata ini, tentu ejaannya sangat berbeda dengan cara baca kata ini teman-teman. Coba kita mengeja kata ini. Yang pertama ini dieja dengan P. Oke, ini dibaca H. Kemudian ini O. Kemudian ini N. Kemudian ini E. Kemudian ini dibaca T. Kemudian ini dibaca I. Kemudian ini C. Dibaca phonetic, phonetic. Oke. Jauh sekali dengan ejaannya, cara bacanya jauh sekali dengan ejaannya teman-teman. Oke. Kalau kita mau tahu cara baca suatu kata dalam bahasa Inggris, maka teman-teman harus mempelajari fonetik simbol ini. Oke. Nah, dia dibagi dalam dua bagian teman-teman. Yang pertama itu vowels, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut huruf vokal. Kemudian yang ini consonant, dia di dalam bahasa Indonesia dia disebut huruf konsonan atau huruf mati. Nah, dalam bahasa Indonesia huruf vokal itu ada 5 kalau tidak salah, yaitu A, I, U, E, O.
Nah, kalau dalam bahasa Inggris lagi, bunyi suara vokal itu dia dibagi lagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama itu lax, tense, glide. Nah, kemudian consonant atau huruf mati, bunyi huruf mati itu dibagi 2. Yang pertama voiceless dan voiced. Nah, coba kita masuk pada bagian lax. Bagaimana sih cara membunyikan simbol dari lax ini? Oke, yang pertama ini dibaca e. Kalau misalkan teman-teman ketemu simbol ini di dalam kamus, maka ingat kata bebek. Bebek. Oke, ini dibaca e. E. Kemudian simbol ini dibaca e. 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 Kalau teman-teman ketemu dengan simbol ini, maka ingat kata ketika. Ketika. Nah, oke, selanjutnya ini dibunyikan dengan e. Oke, coba kita ulang dari awal. Ini dibaca e, kemudian ini e, kemudian ini e. E, e, e. E, e, e. E, e, e. E, e, e. Nah, sama seperti yang 3 simbol ini, teman-teman. Ini agak asing memang dalam bahasa Indonesia. Tidak ada bunyi kayaknya dalam bahasa Indonesia ya. Ada, tapi tidak ada aturan-aturan yang baku membahas itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Oke, berarti dia dibaca phonetic. Nah, dia diambil dari bunyi vowels, tepatnya di lax. Yang 3 ini berarti phonetic, symbol. Oke, itu sedikit gambaran ya teman-teman ya tentang simbol bunyi. Nah, mau tahu cara baca kata dalam bahasa Inggris? Yuk gabung belajar di BPT English Education, BPT English Education di Desa Bagi Payung Timur. Oke, teman-teman. Thank you.